Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya sesudah engkau menyatakan baiat terjadi perubahan di dalam dirimu. Sebab jika sesudah mengikrarkan baiat tidak terjadi perubahan yang berarti dalam diri seseorang, berarti dia tidak menghargai baiatnya. Baiat bukanlah permainan anak-anak. Seseorang bisa disebut berbaiat dengan sesungguhnya bila dia mencapai kematian atas kehidupan sebelumnya dan kemudian memulai kehidupan yang sama sekali baru. Orang yang melakukan baiat akan mengalami perubahan di dalam berbagai hal. Relasi-relasi sebelumnya terhapus, lalu muncul relasi-relasi yang baru. Tatkala para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi muslim, muncul persoalan pada sebagian di antara mereka. Mereka misalnya terpaksa berpisah dengan keluarga dan sahabat mereka. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelum masuk Islam kemudian masuk Islam. Umar sering bertemu dengan Abu Jahal. Saya ulangi, sebelum masuk Islam Umar bin Khattab sering bertemu dengan Abu Jahal. Bahkan dalam sejarah ada tertulis bahwa Abu Jahal pernah berencana menghabisi nyawa Nabi suci Muhammad SAW dan menyiapkan sejumlah uang sebagai hadiah bagi orang yang berhasil membunuhnya. Umar bin Khattab pun terpilih menjadi salah seorang yang melaksanakan tugas itu. Umar bin Khattab lantas mengasah pedang dan mencari waktu yang tepat untuk membunuh Nabi suci Muhammad SAW. Umar bin Khattab tahu bahwa pada tengah malam Nabi suci Muhammad SAW biasa pergi ke Ka'bah dan menjalankan sholat di sana. Maka suatu malam secara sembunyi-sembunyi Umar bin Khattab pergi ke Ka'bah. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab bercerita, "Aku melihat Nabi suci Muhammad SAW sangat khusyuk berdoa dalam sujudnya, sehingga aku tidak punya keberanian untuk mengayunkan pedangku. Aku pun lantas membuntuti perjalanan pulangnya Nabi suci Muhammad SAW seusai sholat. Tidak dinyana, tidak disangka ia mendengar langkah kakiku dan ia bertanya, 'Siapa engkau ini?' Umar bin Khattab menjawab, 'Umar,' jawabku. Lalu ia berkata, 'Ya Umar, siang dan malam engkau tidak henti-hentinya membuntutiku.' Dari perkataannya aku merasa sekarang ia akan berdoa yang buruk tentangku. Oleh sebab itu aku berkata kepadanya, 'Ya Muhammad, sesudah hari ini aku tidak akan menyakitimu.' Orang Arab sangat menaruh perhatian
dan menghargai sebuah janji. Karena itu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai janji Umar bin Khattab itu. Sungguh telah tiba waktunya hidayah bagi Umar bin Khattab. Dalam hatinya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan, atau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan Umar bin Khattab. Demikianlah akhirnya Umar menjadi muslim. Seketika itu putuslah hubungan Umar bin Khattab dengan para sahabatnya yang lain, seperti Abu Jahal dan para musuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Sebagai gantinya terciptalah suatu persaudaraan baru. Ia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi lainnya setelah masuk Islam. Beliau tidak lagi memikirkan relasi-relasinya yang telah berlalu. Singkat kata, dalam jamaah ini ada rangkaian cobaan atau ujian. Banyak yang menderita kehilangan dan tidak sedikit pula yang terpaksa menerima kematian. Ya benar, di antara orang-orang yang masuk dalam jamaah ini ada sebagian yang bersikap pengecut, tetapi tidak sedikit pula yang memiliki sikap pemberani. Pada saatnya berbagai persoalan dapat diselesaikan, tetapi pada waktu cobaan itu berlangsung sangat sulit bagi seseorang untuk dapat tetap mempunyai karakter yang kuat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Singkatnya, ujian adalah perkara penting yang tidak bisa dihindari. Orang yang masuk ke dalam jamaah ini tidak akan sepi dari ujian atau cobaan. Banyak sahabat kita yang memilih berada di samping kita dan terpaksa berpisah dengan ayah mereka. Demikian nasihat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.